yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin lihat tangan-tangannya diberkati Tuhan. Yang tahu Tuhan baik, yang tahu Tuhan mengasihimu, boleh lambaikan tinggi tanganmu dengan bangga dan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Bapak Ibu hari ini bersyukur? Bersyukur? Loh kok lemas? Kenapa ini semuanya? Semuanya bersyukur? Bapak Ibu, Alkitab selalu mengajarkan kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bukan bersyukur kepada Tuhan karena keadaanmu lagi baik. Bukan bersyukur kepada Tuhan karena doamu semuanya sudah dijawab. Bukan bersyukur kepada Tuhan karena omsetmu naik terus. Bukan bersyukur kepada Tuhan karena semuanya sedang baik-baik saja. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena keadaan baik, tapi hati kita tetap percaya. Meskipun keadaan tidak baik, Tuhanku tetap baik. Meskipun doaku belum dijawab, Bapakku tetap baik. Bapak Ibu tidak menutup mata, banyak orang yang cerita. Bukan hanya satu dua orang yang cerita kepada saya. Banyak, dan kemarin saya melayani beberapa orang. Yang mereka ngomong kepada saya, Pak, kami struggling. We are very, very struggling. Kami di ujung kekuatan kami. Sekarang kami hanya bertahan. Pak, kondisi dunia seperti ini. Dan banyak yang ngomong saya, Pak, sebentar lagi kayaknya kami gulung tikar, Pak. Alias mereka tutup. Dan Bapak Ibu tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di negara kita ya. Tidak menutup mata apa yang terjadi di kondisi ekonomi kita di tahun-tahun ini. Banyak mengatakan sejak tahun 2024 Pak. Everything is going down. Semuanya serba susah Pak. Bapak Ibu saya berdoa Anda kuat. Setuju katakan amin. Saya berdoa Anda kuat. Siapapun yang mengalami, saya berdoa bagi Anda di dalam nama Yesus Anda kuat. Saya berdoa di dalam nama Yesus Anda bertahan. Dan dalam nama Yesus apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Yang gak boleh adalah jangan komplain. Apa? Jangan komplain, jangan mengeluh. Bapak Ibu Saudara, kata komplain di dalam Alkitab bahasa Yunaninya menggunakan kata lun. Sama-sama katakan lun. Lun. Lun ini apa? Bapak Ibu di dalam Alkitab lun ini juga dipakai di saat menerjemahkan staying the night. Artinya tetap tinggal di malam hari. Jadi kata lun, kata komplain, selain artinya adalah menggerutu, lun mempunyai arti kata yaitu apa? Staying the night. Atau tinggal di malam hari. Yang artinya apa? Bapak Ibu semakin kita berada di dalam lembah lalu kita mengeluh, kita gak pernah bersyukur, lalu kita komplain, kita menggerutu. Bapak Ibu itu yang akan membuat lembahmu semakin lama. Because you are staying the night. Bapak Ibu saya kasih tahu, lewati lembah apapun, yuk sama-sama kita tetap bersyukur. Oh gak ada amin? Kayaknya pagi hari ini kenapa? Semuanya pada berbeban berat semuanya ya. Ngomong sama kiri kananmu, hari ini kamu sudah bersyukur belum? Keadaan baik, belum baik, sudah bersyukur belum? Jangan sampai kita lun ya. Jangan sampai kita menggerutu ya. Stop semua menggerutu Anda. Bersyukur sama Tuhan, karena lun artinya apa? Staying the night. Akan semakin lama berada di dalam fase atau musim hidup, musim kegelapan itu. Saya berdoa itu tidak terjadi. Saya berdoa semakin Anda bersyukur, semakin prosesmu akan dipercepat sama Tuhan. Semakin Anda bersyukur kepada Tuhan, semakin Tuhan akan cepat-cepat membuat Anda lewati musim malam itu. Setuju katakan amin. Banyak tanya sama saya, Pak, what must I do? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami hal-hal seperti ini? Saya bersyukur kalau ada Anda yang gak mengalami. Pak, saya fine-fine aja. Semuanya lagi struggling, saya fine-fine aja. Semuanya lagi struggling, saya diberkati. Puji Tuhan. Tapi gak menutup mata, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, what must I do? Melewati semua masa krisis ini. Saya selalu katakan, control what you can control, and let go of what you cannot control. Saya selalu ngomong gitu. Anda tolong kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Tapi hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, jangan dipusingin. Apa yang tidak bisa dikendalikan, jangan dipikirin. Serahkan sama Tuhan. Setuju katakan amin. Apa yang bisa kita kendalikan, Pak Bu? Yang kita bisa kendalikan lewati musim kekeringan ini adalah
reaksi hati kita. Adalah apa? Itu bisa kita kendalikan. Anda nggak bilang, oh Pak saya nggak bisa kendalikan. Bisa. Lewati musim yang susah ini, yang kau kendalikan adalah hatimu. Pastikan kita semuanya di tempat ini lewat musim apapun dalam hidup kita, kita semuanya tetap mau menjaga hati kita. Oh kayaknya berat khotbahnya pagi hari ini ya. Yang harus kita lakukan pertama, yang what you can control. Apa? Jaga hati, reaksi hatimu. Pastikan reaksi hatimu bukan memberontak terhadap Tuhan, bukan melawan Tuhan, bukan benci Tuhan, bukan mundur dari Tuhan. Tapi jaga hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Jaga hati untuk tetap bersyukur. Yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa kita kontrol adalah kerjaan kita. Bapak Ibu, there are a lot of competition. Ada terlalu banyak kompetisi sekarang, zaman sekarang. Dan benar apa yang dikatakan sama orang tua kita. Zaman orang kita, hai anak-anak muda, dan yang akan datang tidak akan lebih mudah daripada zaman orang tua kita. Ya, merasakan ya. Saya pun merasakan dibandingkan dengan ayah saya. Oh, zaman ayah saya menjadi pendeta cukup berkhotbah. Zaman sekarang, nggak cukup pendeta cuma berkhotbah. Harus seperti ninja, harus serba bisa jadi pendeta itu zaman sekarang. Oh, anak-anak muda, it's not gonna be easy. Tapi there are things you have to control. Attitude dalam bekerja, hai anak-anak muda. Attitude dalam Anda melakukan pekerjaanmu. Itu hal-hal you can control. Please control what you can control. Kalau Anda tidak mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, don't blame God. Jangan salahkan Tuhan. Halo? Tapi ada hal-hal dalam hidup ini memang kita gak bisa kontrol. Kondisi market dunia, kita gak bisa kontrol, betul ya? Gak bisa kita kendalikan. Apa yang gak bisa kita kendalikan? Omongan orang. Orang gak suka sama kita, orang gosipin kita, memang kita bisa kendalikan? Oh gak bisa. Orang mau ngomong, kita ini ya, seringkali serba salah, betul? Maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Kita ini serba salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan apa yang orang katakan tentang kita, betul? Makanya Anda yang gak bisa Anda kendalikan, omongan orang, komen netizen di TikTok, gak usah dikendalikan. Yang gak bisa Anda kendalikan, saya selalu katakan, doakan dan serahkan pada Tuhan. Kok gak ada amin? Apa? Doakan dan serahkan sama Tuhan. Udah, that's it. Yang bisa Anda kendalikan, tolong dikendalikan. Kalau Anda tidak mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, jangan salahkan Tuhan. Kalau apapun terjadi. Tapi kalau Anda sudah maksimal dengan apa yang sudah Anda bisa kendalikan. Hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan gak usah dipusingin. Gak usah dibuat stres. Serahkan aja tuh sama Tuhan. Doakan aja. Dan saya percaya. Tengah-tengah semua musim kekeringan dalam hidup kita. Kita tetap jaga hati. Kita tetap bersyukur. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita akan melewati masa ini dengan baik. Amin jemaat Tuhan. Kita akan melewati masa ini dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah lepas kendali dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang simple. Judulnya Lesson from the Storm. Yuk kita buka sama-sama di Injil Matius 8. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Ya, kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras. Bapak Ibu bisa bantu saya? Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga danau pun taat kepadanya. Kita perhatikan, di ayat 20 dikatakan, Yesus masuk ke perahu dan murid-murid mengikutinya. Jadi yang ngajak naik perahu siapa? Yang ngajak siapa? Bukan murid-murid. Yesus yang ngajak, Yesus yang berada di depan.
Dan murid-murid mengikuti dia. Dan Bapak Ibu Saudara, di saat mereka mengikuti, badai terjadi. Saya catat, kita bisa berada di dalam kehendak Tuhan. Tetap mengalami badai. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh nih. Kita ikut kehendak Tuhan. Kita ikut apa yang Tuhan mau. We can be perfectly in God's will. Kita gak berdosa, kita gak selingkuh, kita gak korupsi. Kita setia sama istri. Kita setia ibadah, kita pelayanan. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Tetap bisa berada di dalam apa? Itu yang terjadi sama murid-murid. Bapak Ibu saya catat ya. Mengikut Tuhan, Tuhan gak pernah berjanji ikut Tuhan 100% enak. Ikut Tuhan, berada dalam kehendak Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Tuhan gak pernah berkata hidupmu enak terus. Hidupmu gak akan ada masalah. Tapi firman Tuhan yang saya baca justru dia berkata, di dalam dunia kau akan berjumpa dengan kesukaran. Halo. Makanya kesukaran adalah sesuatu yang normal. Adalah sesuatu yang apa? Ngomong sama kiri kanan, kesukaran itu normal. Don't freak out. Justru Bapak Ibu, saya katakan ya, God gives his toughest battles to his strongest soldiers. Kalau hari ini Anda mengalami badai yang lumayan kencang dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan sedang melatih kita karena Tuhan tahu kita bisa mengatasinya. Setuju, katakan amin. Tentunya bersama Tuhan ya. Firman Tuhan berkata dia tidak pernah memberikan kita pencobaan lebih daripada kekuatan kita. Artinya kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami fase ini, gak kunjung-kunjung selesai. Artinya Tuhan tahu dalam diri kita, Tuhan sudah taruh kekuatan untuk kita bisa melewatinya dengan baik. Setuju, katakan amin. Begini Tuhan gak selalu enak Bapak Ibu Saudara. Namun percayalah, percaya hal ini ya, yang bisa kita tarik simpulan dari apa yang kita baca. Kalau Tuhan yang mengajak mereka menyeberang, Tuhan yang akan menjamin mereka sampai di seberang. Boleh katakan wow. Ini yang ngajak ini Tuhan loh. Kalau Tuhan Yesus sampai ngajak mereka nyebrang, ada badai, lalu mereka tenggelam, artinya Yesus kurang cengli, betul ya? Iya dong. Kita kenal yang namanya travel insurance. Travel insurance artinya apa? Mengcover kita kembali dengan selamat. Yesus itu jauh lebih hebat daripada semua insurance yang ada. Kalau Yesus yang ngajak dan angin ribut terjadi, kita ikut kehendak Tuhan. Angin ribut terjadi, krisis terjadi. Dan Tuhan membiarkan kita jatuh, artinya Tuhan kurang cengli. Yang saya kenal, Tuhan kita adalah Tuhan yang cengli. Kalau dia yang ngajak, dia yang menjamin kita sampai di seberang. Klik. Jika Tuhan yang memimpin, dia yang akan menjamin. Oh gak ada amin? Boleh katakan wow. Kalau Anda berada di dalam pimpinan Tuhan nih, Anda mengikuti kehendak Tuhan nih, percayalah kalau Anda tahu itu kehendak Tuhan. Mungkin kelihatan di depan mata susah, tapi dia yang akan menjamin. Klik. Jika Tuhan yang suruh, dia yang apa? Memperlengkapi. Klik. Jika Tuhan suruh kita berjalan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa di tengah jalan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ini yang selalu terjadi dalam hidup saya. Saya saksi nyata. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang menjamin. Kalau Tuhan yang mengajak, Tuhan yang memperlengkapi. That's always happens. Dalam hidup saya juga. Tuhan yang suruh saya ke sini. Tuhan yang mendorong saya ke sini. Tuhan pun yang menyertai. Tuhan pun yang memampukan. Tuhan pun yang mengirim jiwa-jiwa. Tuhan pun yang menolong saya. Saya saksi. Dalam hidup Anda saya yakin Anda punya kesaksian yang sama. Kalau ini Tuhan yang suruh, gak mungkin Tuhan biarkan. Cukup percaya itu aja. Halo, percaya amin? Cukup percaya itu aja. Kalau saya di dalam pimpinan Tuhan, kecuali Anda melakukan kriminal ya, itu beda cerita lagi ya. Kalau Anda jelas-jelas tahu ini bukan dari Tuhan, lalu Anda terjangah, itu beda cerita lagi. Tapi kalau Anda tahu ini dari Tuhan, dengan pergaulan Anda dengan Tuhan, Anda berdoa, Anda puasa, Anda bergaul dengan Tuhan, Anda tahu oke, ini yang Tuhan suruh. Dan di tengah jalan terjadi krisis.
santai aja. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kau yang suruh. Kalau Tuhan biarkan kita di tengah jalan ini sampai hancur, Tuhan kurang jengli. Itu juga doa saya di hadapan Tuhan. Setiap kali kami mengalami apapun, kami lagi tegang apapun, kami lagi struggling apapun, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan yang bawa aku sejauh ini. Tuhan yang bawa GSJS sejauh ini, kita sudah 3 tahun. Aku cukup yakin Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami, memimpin kami selama 3 tahun ini hanya untuk melepaskan kami di tengah jalan. Tuhan gak jengli. Tapi saya yakin dan percaya apa yang Tuhan mulai dengan baik. Firman Tuhan berkata Tuhan akan selesaikan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lesson from the storm. Saya hari ini akan tutup dengan apa yang barusan Anda baca. Dengan 3 poin yang bisa Anda bawa pulang hari ini. Yuk kita buka sama-sama di ayatnya 24. Yuk. Kembali ayat 24 saya bacakan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Di situ ada kata sekonyong-konyong. Suddenly. Tiba-tiba. Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita pelajari dari perikop ini. Klik. Always be ready for a storm. Selalu siap menghadapi badai. Sebelum krisis yang terjadi sekarang, sebelum Anda memasuki musim yang sekarang ini, saya mau tanya. Anda prepare gak? Anda siap gak? Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita. Sekonyong-konyong, datanglah angin ribut. Yang artinya apa? Mostly, kebanyakan krisis terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan badai terjadi dalam hidup kita. Itu datang tanpa notification. Gak ada notif di handphone kita. Ting, sebentar lagi krisis ya. Ting, sebentar lagi crash ya. Sometimes it comes all of a sudden. Tiba-tiba. Makanya saya catat kepada Anda hari ini. Dalam hidup kita, kita harus selalu siap menghadapi badai. Sama seperti siapa? Daud. Saya sempat sampaikan ini Rabu kemarin di doa malam di tempat ini. Saya sampaikan. Daud gak tahu loh. Bahwa hari itu dia akan bertemu dengan Goliat. Dia gak tahu. Dia hanya disuruh ngapain sama papanya. Ayo ambil roti ini anterin ke kakakmu. That's it. Dia gak menyangka bahwa hari itu juga dia akan berhadapan dengan siapa? Goliat. Tapi good newsnya dia ready. Dia selalu siap. Hasilnya di saat dia berhadapan dengan Goliat tiba-tiba dan dia siap. Wah, dia dapat momentum. Momentumnya apa? Dia mendapatkan momentum untuk menjadi orang yang terkenal di Israel. Sejak peristiwa Goliat, Daud terkenal di seluruh Israel. Orang semuanya tahu siapa itu Daud. Dan dia menjadi panglima perang di zamannya. Bapak Ibu, saya katakan ya, berkat. Atau yang orang Chinese biasanya berkata, hoki. Jangan ditampilin dulu. Jangan ditampilkan dulu. Hoki. Kita semuanya pernah dengar kata hoki. Pernah ya? Luck. Apa itu luck? Mungkin sebagian dari kita mengatakan, oh I get lucky di saat saya menang lotre 1 miliar. Oke, mungkin saya setuju itu hoki. Tapi di antara kita, siapa di sini yang mungkin 1 juta orang satu yang tiba-tiba ada di rekening kita, tiba-tiba kita menang lotre. 1 juta satu, betul gak? Tapi saya katakan ya, hoki itu bukan seperti yang kita bayangkan. Oh tiba-tiba ada uang jatuh dari langit. Bukan itu. Tapi saya katakan berkat atau hoki adalah ketika kesempatan yang Tuhan berikan dan kita siap. Nah ini loh, berkat itu ini loh. Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan buka pintu dan pintunya gak dibuka lama-lama. Ada peluang yang Tuhan kasih. Nyoh, peluang nih. Dan kita siap. Peluang bagi Daud berbentuk Goliat. Dan dia siap. Bapak Ibu, berkat Tuhan bagi kita comes in different style. Berkat Tuhan bagi kita itu datang dengan hal yang berbeda-beda. Bisa jadi berkat Tuhan datang dalam hidup kita
dalam bentuk Goliat juga. Pertanyaan saya, siapkah Anda? Hello? Siapkah Anda ketika crash itu datang? Bapak Ibu, saya catat, seringkali Tuhan buka jalan bagi kita berbeda dengan ekspektasi kita. Saya kasih perumpamaan ya. Bapak Ibu, sepanjang Tuhan jadi Tuhan, coba perhatikan ini. Sepanjang Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menciptakan kursi. Saya ulangi ya. Sepanjang Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan apa? Kursi. Yang Tuhan ciptakan adalah kayu. Apa? Seringkali kita salah konsep sama Tuhan. Kita maksa Tuhan, Tuhan kasih aku kursi. Padahal sepanjang Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan. Tuhan hanya menciptakan kayu. Tuhan, kita doa, Tuhan aku minta kursi. Tuhan kasih apa? Kayu. Lalu kita marah sama Tuhan. Tuhan, salah. Kok aku ordernya apa? Tuhan kirimnya apa? Diretur. Betul nggak? Paketnya salah Tuhan. Diretur. Tapi salah. Kita seringkali ekspektasi sama Tuhan salah. Kita minta berkat, yang datang musibah. Padahal kita nggak tahu. Yang Tuhan kirimkan adalah kayu. Apa yang kita pakai dengan kayu, itulah kursi itu. Bapak Ibu, kesempatan Tuhan bagi Daud berupa Goliat. Bisa jadi kesempatan Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Itu mungkin pada zaman 2020 lewat COVID. Itu yang terjadi sama GSJS. Anda kenal GSJS dari COVID. Banyak Anda kenal GSJS dari COVID. What happened? Jadi semuanya lagi struggling. Kita melihat itu sebagai peluang. It happens, Bapak Ibu. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah, sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah membuat kursi. Jangan paksa Tuhan untuk memberikan kursi. Tuhan selalu menciptakan kayu. Apa yang Anda pakai untuk kayu, itu terserah Anda. That's why always be ready. Selalu jadi orang yang apa? Siap. Tuhan berikan badai, itu bisa jadi all of a sudden. Tapi percayalah, ada berkat besar di balik apa yang Tuhan izinkan. Ada badai, lulus. Ada Goliat, kita menang. Ada COVID, kita lewat. Berapa banyak orang? Lihat di sekeliling Anda. Mungkin lewat COVID ada orang-orang yang benar-benar crash. Tapi lewat COVID ada orang yang benar-benar hidupnya berubah di sana. Ada loh kesaksian banyak orang. Hidupnya benar-benar berubah 180 derajat. Bukan semakin turun, tapi hidupnya meroket sejak ada COVID. Badai itu menjadi peluang bagi mereka untuk naik. Ada crash. Market lagi crash. Ada peluang. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya catat always be ready. Coba tanya kiri kananmu sekarang. Kamu ready gak hidupmu? Kamu seperti Daud gak? Kamu siap gak? Banyak dari kita berspekulasi. Kita terlalu confident dengan hidup kita. Kita terlalu confident dengan keadaan kita. Lalu kita mengatakan, oh Pak gak mungkin terjadi krisis dalam hidupmu. Itu Anda berspekulasi, terlalu pede. Ingat ya, hidup ini gak ada yang pasti. Hidup ini gak ada yang apa? Gak ada yang pasti. Makanya hope for the best, but prepare for anything. Saya catat, berharaplah yang terbaik, tapi bersiaplah untuk apapun. Of course ikut Tuhan kita harus hope for the best. Kita ikut Tuhan, kita tahu harapan kita itu sesuatu yang pasti. Setuju katakan amin? Tapi be prepared for anything. Dan di saat Anda siap untuk apapun yang akan terjadi, bisa jadi badai berikut dalam hidupmu merupakan peluang yang besar untuk mengangkat hidupmu. Setuju katakan amin? Pak, bagaimana saya bisa prepare? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang siap? Apa yang harus kita siapkan? Klik. Siapkan hatimu. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah tawar hati. Ini harus kita siapkan. Di musim-musim tenang ini ya. Sebelum terjadi crash yang beneran. Yang harus kita siapkan adalah apa? Hatimu. Jangan mudah kecewa sama Tuhan. Jangan mudah mundur dari Tuhan. Jangan mudah menggerutu. Mudah tawar hati.
Yang harus kita siapkan adalah iman kita. Di tengah-tengah krisis banyak orang meninggalkan Tuhan. Sudah gak Tuhan-Tuhan lagi, gak gereja-gerejaan lagi. Yuk, di masa-masa Anda lagi tenang ini, yang harus persiapkan adalah imanmu. Ketika badai datang, apakah kau meninggalkan Tuhanmu? Ketika badai datang, apakah Anda tetap sabar menanti janji Tuhan? Banyak orang di tengah-tengah krisis dalam hidupnya imannya gak kuat. Mereka gak siap untuk krisis dan akhirnya mereka mundur dari Tuhan. A lot of people. Banyak orang mengalami itu. Tapi saya berdoa bagi jemaat GSS, gak ada yang terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Imanmu siap. Melewati krisis dalam hidup, imanmu siap. Anda tahu krisis ini akan mendatangkan kemuliaan bagiku. Anda siap, imanmu siap. Dan apa yang harus Anda siapkan lagi? Klik. Hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk mengelola. Hikmat untuk bekerja. Setuju dengan saya kita butuh hikmat? Di tengah-tengah semua kompetisi dalam hidup kita, kita membutuhkan hikmat. Setuju, katakan amin. Doa sama Tuhan. Always be ready these three things. Hatimu siap menghadapi semua krisis. Imanmu siap, kau tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan krisis terjadi, hikmatmu siap. Menghadapi apapun, Anda akan bisa mengelola dengan baik. Banyak orang, ini ya, saya selalu megang satu quote, catat ini baik-baik. We will lose everything that we cannot manage. Kita akan kehilangan segala sesuatu yang tidak bisa kelola dengan baik. Anda tidak bisa mengelola keluargamu dengan baik, Anda akan kehilangan keluargamu. Anda tidak bisa mengelola kesehatanmu dengan baik, Anda akan kehilangan kesehatanmu. Anda tidak bisa mengelola pekerjaanmu dengan baik, Anda akan kehilangan pekerjaanmu. Saya tidak bisa mengelola gereja ini dengan baik, saya juga akan kehilangan. We will lose everything we cannot manage. Di tengah-tengah badai. Kalau Anda tidak punya hikmat untuk mengelola, you will lose everything. Anda akan kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau dari sekarang Anda mengerti pentingnya hikmat, Anda belajar, Anda persiapkan diri untuk apapun yang terjadi. Lewati krisis apapun, aman. Kenapa? Ada hikmat dari Tuhan. Mulai dari tempat ini, 3 hal kita persiapkan. Imanmu, hatimu, dan hikmat. Minta terus setiap hari hikmat yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapkah Anda? Kalau belum siap, pulang dari tempat ini renungkan firman Tuhan. Pastikan, for what is coming. Apa yang akan terjadi. Sama seperti Yusuf, dia tahu ada terjadi kelaparan. Dia minta hikmat dari Tuhan, dia mempersiapkan selama 7 tahun. Untuk 7 tahun yang akan datang. Dan apa yang terjadi? Selama 7 tahun kekeringan, dia survive. Banyak orang, dia berspekulasi, oh gak mungkin ada krisis. Selama 7 tahun gak ngapa-ngapain, menghamburkan segala sesuatu, gak punya hikmat untuk mengelola. Akhirnya apa? 7 tahun kekeringan, hancur hidupnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, hidup kita tetap di dalam penjagaan Tuhan. Amin. Tapi apapun yang terjadi, kita ikut Tuhan. Ada krisis, kita menjadi orang-orang yang siap menghadapinya. Siap? Ngomong sama kiri kananmu, kamu siap gak? Karena saya lihat banyak muka-muka yang gak siap. Ayo tanya sama kiri kananmu, kamu siap gak? Ngomong tanya sama mereka, beneran? Amin. Siap karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kembali ayat 25-26, saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, a lesson from the storm yang harus kita pelajari hari ini. Yang tadi pertama, always be ready. Tapi yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini, you have to believe my God is greater than my storm. Oh gak ada amin. Tuhanku lebih besar dari semua badai yang aku alami. Itu yang harus kita pegang dalam hidup ini. Tuhanku lebih besar. Ngomong sama dirimu, tepuk dadamu, katakan Tuhanku lebih besar. Ngomong sama kiri kananmu, Tuhanmu lebih besar. Silakan ini Anda taruh dalam hatimu. Tapi
Tapi. Kita semuanya bisa mengaminkan ini. Kita semuanya bisa percaya hal ini ketika pendeta mengatakan, oh your God is greater. Oh Tuhanmu lebih besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terbutakan. Mengalami kenyataan hidup, keluar dari pintu ini, Anda melihat apa yang terjadi dalam pekerjaan Anda lihat apa yang terjadi dalam hidup Anda berkata, oh no. Kita terbutakan dengan kebenaran ini, betul? Why? Kenapa? Sederhana. Intimidasi. Kita dibutakan dan lupa tentang kebenaran bahwa Tuhanmu lebih besar. Karena satu kata, intimidasi. Bapak Ibu, salah satu ciri khasnya iblis untuk menyerang hidup kita. Bukan fisik, tapi intimidasi. He plays with your mind. The battlefield is on your mind. Medan peperangan ada di mana? Pikiranmu. Dan seringkali kita kalah karena intimidasi. Siapa lagi yang mengalami intimidasi di dalam Alkitab? Bapak Ibu, ingat Goliat? Firman Tuhan berkata apa? Siang dan malam Goliat kerjanya ngapain? Intimidasi. Bapak Ibu pernah ingat khotbah saya yang saya pernah menjelaskan kepada Anda, ternyata Goliat itu cuma sakit tumor otak. Ada yang ingat? Ingat ya? Ternyata Goliat itu cuma sakit tumor otak, Bapak Ibu. Dia nggak berkuasa. Iblis itu ternyata tidak berkuasa. Yang bisa dia lakukan adalah apa? Intimidasi. Siapa yang berani? Seringkali kita lupa tentang kebenaran Tuhan kita lebih hebat. Kenapa? Dalam pikiran kita. Memang Goliat itu mengintimidasi. Melihat besarnya badai itu sangat mengintimidasi. Kamu gak bisa. Siapa kamu? Kamu banyak dosa kok. Mana tuh mau Tuhan menolong kamu. Wah, kamu gak mungkin bisa. Kamu akan mati. Kamu akan bangkrut. Keluargamu pasti akan susah. Itu intimidasi yang selalu terus diputar dalam pikiran kita. Saya berdoa ketika kita diintimidasi, keluar dari tempat ini, kita berkata di dalam nama Yesus, Tuhanku lebih besar. Coba ya, nanti ya. Begitu ada intimidasi yang masuk dalam pikiran Anda dari iblis, dari Goliat. Ngomong apa? Dalam nama Yesus, Tuhanku lebih besar. Yes. Memang salah satu ciri khasnya musuh dalam hidup kita. Dia tidak menyerang kita secara fisik. Ternyata Goliat itu hanyalah kekuatan yang ompong. Dia sebenarnya gak jagoan. Goliat hanyalah orang penderita tumor otak. Sebenarnya gak jago-jago banget. Tapi yang pintar apa? Dia pintar ngapain? Dia pintar ngomong. Setuju dengan saya? Melewati semua yang terjadi dalam hidup Anda, kita tahu Tuhan kita lebih besar. Kita tahu Tuhan kita lebih besar. Tapi kenapa kok sekarang kita panik? Bapak Ibu, saya juga manusia. Dan mulai bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ini bulan-bulan yang paling banyak intimidasi buat saya. Kenapa? Kita akan ada acara Natal. Tanya sama staf di kantor. Pastor Andrew mukanya sudah mulai ketar-ketir. Benar, banyak intimidasi. Tapi Bapak Ibu, tahun demi tahun saya menghadapi yang tadi itu ketar-ketir. Saya saksikan, nggak pernah Tuhan nggak cukupin. Mau tepuk tangan, kasih tepuk tangan aja buat Tuhan. Nggak pernah Tuhan nggak cukupin. Bener, saya kasih tahu, nggak pernah Tuhan membiarkan. Yang tadi saya katakan, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memimpin, Tuhan pasti menjamin. Mulai bulan Ber ini, mulai banyak intimidasi datang ke saya. Mulai banyak khawatir datang kepada saya. Mulai banyak ketakutan datang kepada saya. Padahal selama ini saya saksikan. Selama bertahun-tahun kita mengadakan Natal, mengadakan Paskah. Nggak pernah Tuhan biarkan. Nggak pernah. Nggak pernah sampai saya berhutang. Nggak perlu sampai saya minta-minta sama orang. Nggak perlu kami sampai mengedarkan surat sponsor. Ada yang pernah dapat surat sponsor GSS? Nggak pernah. Tapi meskipun saya ini tetap manusia ya. Meskipun melihat semua itu, saya tetap terintimidasi. Selalu banyak perkataan, what if this happen? Bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika tidak tercukupi dan lain-lain. Itu sangat manusiawi. Tapi ketika Anda menghadapi itu juga,
Saya catat kepada Anda. Open your eyes to see that your God is bigger. Bukalah matamu, klik, untuk melihat Tuhan yang di pihakmu lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apapun yang kau alami hari-hari ini. Jangan biarkan intimidasi iblis menutupi matamu. Saya tidak akan membiarkan intimidasi. Meskipun kadang namanya manusia, ada kalanya saya lemah, saya juga mulai khawatir. Tapi saya selalu lihat apa yang Tuhan pernah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Saya tetap mengangkat tangan saya. My God is greater. Ayo kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Yuk baca sama-sama dengan suara keras ya. Boleh ya bantu saya? 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dan berkata bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Wow, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah ini doa saya buat Anda juga. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ini doa saya juga buat Anda. Saya berdoa mata Anda juga bisa melihat. Mata Anda juga bisa terbuka. Terbuka apa? Tuhan yang di pihakmu lebih besar. Tuhan yang di pihakmu lebih hebat. Jangan biarkan intimidasi iblis, intimidasi Goliat, intimidasi badai yang terjadi membuat kau lupa. Hanya sepatah kata, Tuhan bisa menenangkan badai. Jangan pernah kau lupakan hal itu. Tapi kalau Tuhan belum, tetap jaga hati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir ya, waktu saya sudah habis. Tapi Bapak Ibu yang terakhir. Setelah kapal, jangan ditampilin dulu. Kita baca nanti, Bapak Ibu tolong baca sendiri. Setelah perikop tentang angin ribut ini. Di situ dari ayat 28 sampai 34. Ternyata Yesus menyeberang untuk melayani orang yang akan dilepaskan dari legion. Orang yang akan dilepaskan, orang yang akan dipulihkan hidupnya. Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir, singkat aja. Waktu saya sudah habis. There is a purpose for your storm. Ada tujuan di balik badai yang sedang terjadi dalam hidupmu. Catat ini baik-baik. Apa tujuan Tuhan ternyata mengajak murid-murid nyebrang? Apa tujuannya ternyata? Ternyata tujuan Tuhan mengajak nyebrang adalah supaya mereka bisa melayani orang yang sedang kerasukan setan itu. Saya catat, God never do something without purpose. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan percayalah setelah kita melewati semua yang terjadi, bukan hanya kita yang akan menikmati hasilnya. Tapi catat baik-baik. Tujuan Tuhan mengizinkan badai, musim kekeringan terjadi agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Melewati masa sukar, melewati musim kering, melewati padang gurun yang terjadi. Percaya? Bukan hanya percaya kita akan melewati, tapi percaya akan ada orang yang diberkati lewat kesaksianmu. Akan ada orang yang hidupnya berubah karena imanmu. Akan ada orang yang hidupnya berubah karena apa yang kau alami. Lewat kau bertahan, lewat kau setia, lewat kau berjuang melewati semua yang terjadi. Dan kau lulus semuanya itu dan kau terima kemuliaan Tuhan. Kau saksikan kebaikan Tuhan. Ternyata bukan hanya untuk dirimu. Tujuanmu setelah kau melewati semuanya itu bersaksi. Supaya apa? Lewat hidupmu akan ada hidupnya orang yang diberkati. Lewat hidupmu, lewat kesaksianmu akan ada orang yang akan dilawat sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan rindu kita melewati lembah ini. Amin.
Agar keluar dari lembah ini kita saksikan kepada banyak orang yang melewati lembah yang sama. Kita lewat ini ya, kita lewat sudah selesai. Ada orang di belakang kita. Kita bisa teriak sama mereka. Hey, don't stop. Hey, tetap jalan. Gak lama lagi kok. Bertahan sedikit lagi, don't stop. Banyak orang yang akan dikuatkan. Sebab itu saya katakan kepada Anda, there's a reason for your storm. Ada alasan untuk musim kering dalam hidupmu. Klik, bertahanlah dan jangan menyerah. Hidupmu akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang saya selalu percaya setiap saya mengalami apapun. Saya bisa ceritakan sama orang, hold on, percaya aja. Mepet, kadang ikut Tuhan itu serunya di situ. Apa? Mepet. Tuhan itu mepet. Tapi gak apa-apa. Saya selalu ngomong sama orang. Ikut Tuhan itu seru. Kenapa? Mepet. Ikut sama Tuhan itu seru. Kenapa? Kita gak tahu kapan Tuhan akan nolong. Tapi Tuhan pasti menolong. Kadang ikut Tuhan itu dak dikduk ser. Dan melewati itu saya bisa menguatkan banyak orang. Kamu lagi ragu? Gak apa-apa. I was there. Aku juga di situ dulu. Tapi jangan stop ya. Bertahan ya. Ketika saya bertemu dengan banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang saya tahu mereka struggling. Saya tahu jemaat mereka gak seberapa. Saya ngomong sama mereka, hey, I was there. Saya dulu di situ. Yang Anda pernah ke Hotel All Sedayu pasti tahu. We were there. KSS juga pernah di sana. Tapi saya ngomong sama mereka, bertahan ya, berjuang ya, tetap lakukan yang terbaik ya. Kurang gak apa-apa ya, tetap lakukan yang terbaik ya. Dan saya bersyukur hidup saya bisa menjadi berkat. Meskipun saya tidak bisa menolongnya gimana. Saya hanya bisa menolong semampu saya. Tapi saya ngomong sama mereka, bertahan. Dan itu menguatkan hati mereka untuk tetap bertahan. Bapak Ibu, hidup kita juga sama. Saya akan percaya kita semuanya akan melewati masa ini dengan baik. Siapapun Anda yang mengalami krisis, Anda akan melewati dengan baik. Your God is greater than your storm. Dan setelah Anda melewati, hiduplah jadi berkat. Saksilah kepada orang betapa besarnya Tuhanmu. Akan ada hidupnya orang dikuatkan lewat kesaksianmu. Sama seperti saat kita lemah ada orang yang menguatkan kita, betul? Hidup kita juga sama. Be a blessing for those people. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan lagi. Saya gak tahu apa yang Anda alami. Tapi entah kenapa Tuhan suruh saya membawakan ini pada pagi hari ini. Karena saya tahu banyak orang sedang mengalami masa-masa ini. Tapi it's okay. Saya ulangi yang pertama. Always be ready. Selalu siap menghadapi apapun. Karena badai itu bisa datang tiba-tiba. Dan badai itu merupakan satu kesempatan dari Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Dan yang kedua, your God is greater. Percayalah bahwa Tuhanmu jauh lebih. Jangan biarkan intimidasi membutakan matamu. Dan yang ketiga, there's a purpose. Ada tujuan di balik apa yang sedang Anda alami. Yaitu apa? Hidupku akan menjadi kesaksian. Hidupku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Percaya Tuhan kita besar? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.